Majalah Bobo, edisi 19 September 1987, bersama Bear. Apa kabar, Bo? Kawan-kawan yang beruntung, suratnya dijawab di sini. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan, ada nggak dulu suratnya di sini? Tulis di kolom komentar ya. Memilih menteri baru. Sang raja memerintah di tempat yang sangat luas. Ini ada calonnya nih. Kupu-kupu, burung, ini rusak, dan sejenis beruang. Tapi akhirnya ternyata yang layak jadi menteri adalah kupu-kupu. Walaupun dia lemah, ya, bencana di situ, kebakaran bisa dipadamkan. Perampok berhasil ditangkap dan menteri jahat berhasil diseret. Hebat ya. Pesannya, jangan remehkan orang. Bobo Siana, berisi pesan-pesan dari Bobo. Karet penghapus. Ini satu anak memamerkan karet penghapus dia yang baru. Tapi tahu-tahu karet penghapus itu hilang. Dan dia menuduh temannya ini yang mencuri. Wah, gak boleh gitu. Padahal belum tentu ya. Ternyata pas di rumah dia nemukan di bawah kolong ranjang. Pelajarannya, makanya jangan sembarangan nuduh. Puri naik telmor. Sebuah cerita bersambung. Di pause dan zoom ya, untuk lihat lebih jelas. Nih. Dan ceritanya pun tamat. Kacang si pemalu. Ini kacang tanah, ini kacang merah, kacang kedelai, dan kacang lainnya. Lucu ya. Arena kecil dan tak disangka. Ini adalah kumpulan cerita-cerita kiriman kawan-kawan. Yang patut diketahui, Bobo berbagi pengetahuan. Di sini tentang siapa yang tercepat dan terlambat di darat maupun di udara, juga di air. Ini ada humor. Arion berkisah tentang seorang penyair, mengajarkan kita untuk menghargai orang. Orang yang mencelakakan orang lain pastilah dapat akibatnya. Sebagai bukti, di pause dan zoom ya, untuk lihat lebih jelas. Ada si Gugu. Uji imajinasi. Ada pertanyaan dari satu kawan, yang lain memberikan jawaban. Paman Kikuk. Nih, sekelompok anak main di tanah agak kosong. Ada mobil lewat. Ternyata Pak Sardi yang keluar. Wah, kita nggak bisa lagi bebas main di sini. Kenapa nggak disuruh parkir agak jauh, Paman? Ya itulah. Jadi serba salah mereka kan. Kebun rahasia. Ini Leika. Dengan sedih, dia sendirian di situ. Dingin, dia mencari selimut. Selembar plastik dia lihat. Ternyata ada kucing dan anak-anaknya. Kucing itu menggigitnya. Tikus mengambil makanannya. Sementara dia harus bertahan mencari makanan. Ada kabut, ya. Leika mulai dicari. Ini Kira, kawannya, yang udah mulai sadar.
Pingsan lagi si Kira. Leika mencium aroma yang wangi sekali. Bagaimana mungkin? Wah, laksana kebun impian. Hebat sekali. Nah, di dalam sini dia menemukan catatan. Itu catatan dari peneliti yang dulu tentang gimana membuat bahan kimia untuk mengatasi pencemaran lingkungan dan menyuburkan lahan. Leika membawa bunga-bunga. Semua penduduk dengan tercengang melihatnya. Karena pada zaman itu tidak ada lagi tanaman asli. Mereka kaget. Dengan cepat, Leika masuk ke pusat pendidikan. Ibu Emhora yang dia minta tolong bertemu dengan para ilmuwan. Dia megang catatannya. Dia akan berikan catatannya dengan catatan adiknya disembuhkan. Dan semua setuju. Adiknya dibawa untuk disembuhkan dan berangsur-angsur sembuh. Hebat, akhirnya ada bunga asli. Ceritanya pun tamat. Seru kan? Bayangan keledai. Ini mengisahkan ke kita untuk tidak mendebatkan hal-hal yang tidak penting. Asal mula tokek. Nih, ada satu anak laki-laki bernama TK. Anaknya sangat dungu. Diminta belajar di sebuah pondok. Akhirnya pengajarnya bingung, kok dia bisa jadi sukses? Ya, dia kasih tahu mantranya. Nah, konyol. Si pengajarnya nih turut masuk ke sebuah lubang pohon. Dan akhirnya manggil-manggil dia, TK, jadilah tokek. Diperbolehkan mencoret-coret dinding. Wah, seru ya. Lomba menggambar dinding. Nih hasilnya. Sayembara bobo. Kawan-kawan diminta ngisi teka-teki silang. Coret. Ada puisi, ada gambar kiriman kawan-kawan. Halaman berikutnya. Untuk latihan di rumah. Berisi soal-soal untuk latihan. Cerita dari negeri dongeng. Ini Oki Nirmala. Oki nganggap Nirmala sombong karena hanya ngajak kawan-kawan putri. Dia berinya sambal nih di hamburger. Jahat ya. Nirmala sadar ada tumpahan saus di meja. Dia ngajak Oki ke situ. Oki pun akhirnya lupa. Dia kena sendiri deh. Makanya jangan jahat. Kentang. Ini ada sebuah cerita tentang detektif. Dengan cerdas dia nyelidiki. Kenapa ada orang ngotot mau membeli sebuah rumah yang katanya berhantu dengan harga sangat mahal. Ternyata ada hubungan dengan kentang yang ditanam. Kentang ditanam di dalam kaleng. Masukin kaleng itu ke dalam tanah. Oh, ternyata ada hartanya di dalam situ. Pantas saja ada orang ngotot mau beli dengan harga sangat mahal rumah itu. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi kita jangan gampang percaya ya jika ada orang menawar dengan harga sangat mahal. Pasti ada apa-apanya. Pasti itu. Lemur, si penari alam, bermain akrobat dengan anggunnya. Inilah lemur si Faka. Dia melompat juga bersama anaknya. Lucu ya. Nah, seru dan lucu kan cerita-ceritanya?
Makanya supaya kami para mainan semangat bercerita, klik subscribe, like, komen, dan share ya. Ingat, subscribe ya.